Hai Studimates, welcome back to Let's Study TOEFL program. Kenalin aku Muhammad Zarwal Gozi. Achievement aku pernah dapat skor TOEFL ITP 597, juga pernah juara di beberapa lomba ketika aku kuliah. Sekarang aku itu seorang private English tutor, juga seorang high school teacher. Nah, kali ini kita akan belajar skill yang selanjutnya, yaitu mengenai parallel structure. Nah, parallel structure ini sering banget ya keluar teman-teman, khususnya di soal yang error recognition gitu ya. Nah, jadi gimana sih cara ngejawabnya? Mari kita coba bersama-sama. Nah, mungkin penjelasan dikit dulu gitu ya. Intinya gitu ya, kalau parallel structure ini setiap kata gitu ya yang dihubungkan dengan conjunction, bisa itu and atau but atau or, itu harus setara teman-teman. Bisa juga yang dihubungkan sama either or, neither nor, atau both and gitu ya, both and yang compound conjunction kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh harus parallel, di sini artinya setara gitu ya. Misalkan pakai to infinitive semua. Kalau pakai gerund semua. Kalau adjective semua kayak gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya inti kalau misalkan kita ngerjain soal parallel structure. Seperti biasa, kita akan langsung ke soal latihan ya teman-teman. Biar lebih terbayang itu gimana pengerjaannya. Nah, cara yang pertama, the company's main goals are increasing sales, reducing cost, and improve customer satisfaction. Nah, silakan teman-teman pilih jawaban yang benar. Jawaban ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah B, teman-teman. Kenapa? Karena di sini semuanya itu kan menggunakan gerund gitu ya. Jadi di sini tuh ada increasing, reducing gitu ya. Tiba-tiba ini ya improve biasa gitu ya. Ini sim gitu ya. Jadi teman-teman cukup harusnya kan yang benar adalah improving, biar dia setara. Increasing, reducing, satu lagi improving. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita next. Gampang ya. Oke. Yang keenam, my professor is intelligent, inspiring, and he work hard. Nah, silakan teman-teman jawab ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Keep ya jawabannya, kita lihat yang benar. Oke, my professor is intelligent, inspiring, and hardworking gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya adjektif semua nih teman-teman. Adjektif harusnya. Nah, itu artinya inspiring, pintar maksudnya. Inspiring, menginspirasi gitu. Teman-teman jangan kirain ini verb enggak gitu ya. Jadi menginspirasi itu kalau dia jadi kata sifat gitu ya, dia jadi inspiring gitu ya. And he worked hard gitu ya. Jadi jangan he worked hard, ya harusnya jadi and hardworking gitu ya. Hardworking itu bentuk adjektifnya. Ya nggak apa ya, karena mungkin kita terbiasa kalau adjektif itu yang kayak intelligent, small gitu ya, nggak ada yang bentuk itu kayak verb ing gitu ya. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau ternyata ada beberapa adjektif itu yang dia tuh sebenarnya ditambahin ing gitu ya. Ya kayak contohnya dua ini, inspiring sama hardworking. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 3. He won't neither to attend the conference nor submitting the report. Nah, mana nih kira-kira jawabannya yang benar teman-teman? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, jadi jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Kenapa? Ya, sebenarnya gampangnya gitu ya. Di sini kan to attend gitu ya. Yang di sini submitting the report gitu ya. Jadi kalau neither nor ya, tadi saya kayak yang saya bilang sebelumnya gitu ya. Kalau dia compound conjunction itu harus setara juga gitu. Nah, jadi kalau to attend itu to infinitive, jadi yang setelahnya harusnya to infinitive juga, berarti to submit gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, neither to attend and conference nor to submit. Gitu teman-teman. Oke, kita
The company's success is due to its dedicated employees, innovative product, and nah, ini ada kata N ya teman-teman gitu ya. Ini melihatkan bahwa itu harus setara dengan yang sebelumnya. Oke, kita bahas ya. Oke. Jadi the company's success is due to its dedicated employees, innovative product, and ya jawaban yang adalah yang B, itu effective marketing strategies. Kenapa? Nah ini teman-teman, dia ini kan semuanya nih kalau dari dedicated employee gini ya, nama innovative product itu kan artinya ini ya, frasa kata benda atau non phrase gitu ya. Non phrase kan ciri-cirinya yang dia tuh biasanya adjektif di depan, kemudian diikuti sama kata bendanya gitu ya. Nah kalau di sini kan ini pakai they have effective marketing strategies, ini ya banyak kan gitu ya. Strategizing marketing effectively gitu ya. Ini nggak masuk dong. Ini marketing strategies are effective, apalagi ini gitu ya. Ini membentuk klausa baru gitu ya. Nah jadi yang benar itu adalah yang B, effective marketing strategies. Oke. Itu ya, dipahami ya. Oke lanjut. Yang nomor 5, the manager asks us to prepare a report to analyze the data and nah ini harusnya gampang ya teman-teman. Oke. Jadi jawabannya adalah ya tentunya yang A. Kenapa? Ya karena yang dari ini ya, to prepare kan udah to infinitive ya, to analyze the data gitu. Nah harusnya yang setelahnya pun juga pakai yang namanya to infinitive, to present the findings. Oke. Kita lanjut ya. Nah kita pakai soal error recognition nih sekarang teman-teman. The company values honesty, efficiency, and employees who are loyal to the organization. Nah, mana jawabannya? Silakan dijawab ya. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya the company value honesty, efficiency, and titik. Jawabannya adalah yang salah gitu. Berarti kalau orang itu cari yang salah, jadi yang salah itu adalah yang C gitu. Kenapa? A dan B itu kan noun gitu ya, sedangkan C itu klausa gitu ya. Orang ini kan cuma honesty, efficiency, and nah harusnya loyalty gitu ya, yang benar gitu teman-teman. Oke, kita next ya. Selanjutnya, the university offer a variety of courses including chemistry, mathematics, and a course in psychology. D, no error gitu ya. Jadi mana menurut teman-teman yang salah? 1, 2, 3. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah nggak ada gitu ya, karena kita mencari yang salah. Jadi secara gramatikal gitu ya, ini tuh udah benar teman-teman. Chemistry kan noun gitu ya, mathematics itu noun gitu ya. Ini kan a course in psychology kan ini juga noun gitu ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan sebuah pelajaran dalam bidang psikologi gitu. Oke, lanjut. Not only he a talented musician, but he also writes his own lyric. Nah ini kelihatan ya, ada yang agak anehnya gitu ya. Nah jadi yang salah itu adalah yang is he a talented musician. Jadi dalam struktur not only but also itu keduanya itu harus memiliki pola gramatikal yang sama. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat kan yang di kalimat itu bagian keduanya kan but he also, ini kan dia pakai subject plus kata kerja langsung gitu ya, he writes gitu ya. Jangan bagian pertama itu menggunakan is he. Nah, jadi dibalik gitu ya, subjek dulu, kata kerja dulu baru subjek. Jadi yang benar tuh terpadanya harusnya he is a talented musician gitu. Jadi ini salah. Yang benernya jadi ya yang benar gitu ya. Karena kita disuruh cari yang salah. Oke lanjut. Nomor 9. The new policy aims to increase efficiency, to reduce cost, and improve customer satisfaction. Wah ini lumayan ya, susah ya ini kayaknya. Silakan teman-teman jawab dulu. 1, 2, 3. Oke kita lihat pembahasannya.
Nah, jadi yang salah itu yang improved, teman-teman. Kenapa? Hal improve customer satisfaction itu karena ketiga elemen daftar ini harus paralel ya, seperti contoh tadi ya. Karena dua elemen pertama itu manuf frasa to infinitive, teman-teman, ini to increase efficiency. Kemudian yang ini to reduce cost. Nah, tiba-tiba ini yang improve aja gitu ya. Jadi harusnya to improve customer satisfaction. Oke. Paham ya? Lanjut. He wants to travel the world, learning new language and meet different people during his gap year. Jadi mana yang benar ini, teman-teman? Oke, kita lihat ke pembahasannya ya. Oke. Jadi to travel, learning, meet itu bentuknya tidak sejajar gitu ya. Seharusnya semuanya infinitive atau to learn new language gitu ya. Jadi dia harus. Oke. Ini tuh harusnya di sini teman-teman ada to-nya gitu ya. To gitu ya. Nah, jadi yang benar itu ya harusnya to travel the world, to learn new language, dan to meet different people during his gap year. Oke, teman-teman, dipahami ya. Ya, insya Allah kalau misalkan mas parallel structure ini nggak terlalu susah gitu ya, kalau kita terbiasa untuk latihan soal gitu. Nah, ini key main-nya. Pertama, pastikan semua item, kata benda, gerund, infinity dalam list itu memiliki bentuk yang sama, teman-teman. Kemudian dalam konjungsi korelatif gitu ya, kayak not only, either, both itu harus sama dengan yang setelah but also, or, atau and. Jadi not only apa gitu ya, but also-nya itu harus setelahnya itu sama juga yang dengan yang sebelumnya. Karena perbandingan frasa yang dibandingkan harus swimming dan jogging itu harus sama gitu ya. Misalkan eat dan drink gitu. Jadi harus sama strukturnya secara paralel kayak gitu. Terakhir mengucapkan terima kasih pada donatur Study yang sedang membiayai dan produksi materi ini. Kemudian juga Study Maths bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, catatan, dan latihan soal pada link description box. Dan Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jadi jangan lupa dicek ya, Study Maths semuanya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa kalau pengen mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya tentunya ya. Kemudian selain donasi dalam bentuk uang, Study Maths juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media. Nah, ayo follow ya akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan juga TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaatnya. Oke, sekian. Terima kasih.